Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat dan memformat tabel menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara membuat tabel terlebih dahulu. Untuk membuat tabel, maka teman-teman perlu mengklik menu Insert yang ada pada menu bar yang ada di atas ini. Kita klik menu Insert, kemudian pilih tombol atau menu tabel. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini terdapat format otomatis yang dibuat oleh aplikasi. Kita hanya perlu mengarahkan mouse kita atau kursor kita ke kiri atau ke kanan untuk menentukan berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris yang akan kita buat pada tabel tersebut. Nah, katakanlah kita ingin membuat tabel dengan contoh seperti ini misalnya. Nah, jika kita membuat tabel dengan contoh misalnya seperti ini, maka kita pastikan dulu berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris yang terdapat pada tabel ini. Untuk jumlah kolomnya kita bisa hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tabel ini menggunakan 5 kolom. Dan berapa jumlah baris yang ada pada tabel ini, kita jangan menghitungnya pada baris yang sudah terformat seperti ini, tapi kita harus menghitung pada baris yang terbanyak seperti ini. Jadi jumlah baris pada tabel ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi pada tabel ini terdapat 8 baris dan 5 kolom. Nah, jika kita ingin membuat tabel menggunakan format yang sudah disediakan oleh aplikasi, maka kita hanya perlu menyorot sebanyak 5 kolom dan 8 baris. Ini kebetulan barisnya pas di angka 8. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika ternyata jumlah baris yang akan dibuat dan jumlah kolom yang akan dibuat melebihi jumlah yang tersedia pada aplikasi ini. Nah, untuk menentukan jumlah kolom dan jumlah baris secara manual, maka teman-teman bisa memilih menu Insert Tabel yang ada di sini. Silakan diklik satu kali untuk insert tabelnya dan akan muncul kotak dialog Insert Tabel untuk menentukan berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris yang akan dibuat pada tabel tersebut. Tadi pada contoh kita membutuhkan 5 kolom dan 8 baris, maka kita hanya perlu mengetikkan pada number of column-nya sebanyak 5 dan number of rows-nya sebanyak 8. Kemudian kita klik tombol OK atau tekan enter. Maka jumlah kolom sebanyak 5 dan jumlah baris sebanyak 8 pada tabel tersebut sudah tersedia seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan input data dan kemudian kita akan melakukan format. Pada baris yang pertama, pada sel yang pertama, ini namanya sel teman-teman. Ini sel pertama, ini sel kedua, dan seterusnya. Nah, pada sel yang pertama kita ketik kata nomor, kemudian pada sel yang kedua nama barang, kemudian di sini kualifikasi, kemudian ini adalah merek, ini adalah tipe, dan ini adalah harga. Nah, kemudian di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini nama barangnya, yang pertama tadi adalah kelas revisi. Ini saya coba copy aja. Nah, sekarang kita akan melakukan format pada tabel tersebut. Yang pertama adalah untuk sel atau untuk data nomor. Nah, untuk nomor ini kita harus menggabungkan dua baris sel yang berbeda. Caranya adalah dengan diblok terlebih dahulu dua sel yang berbeda tersebut, kemudian teman-teman pilih menu layout. Jadi pada saat teman-teman membuat tabel, maka secara otomatis aplikasi akan menyediakan menu tambahan pada bagian atas dari menu bar ini, yaitu menu desain dan menu layout. Nah, untuk menggabungkan dua sel yang berbeda ini, maka teman-teman harus melakukan blok
di blok sel yang pertama dan sel yang kedua untuk kata nomor, kemudian pilih menu layout, dan kemudian pilih tombol atau menu merge cell, dan kemudian untuk posisinya teman-teman bisa memilih tombol yang ada di sini. Jadi ada 9 pilihan posisi pada tampilan ini. Yang pertama adalah berada pada sudut kiri atas, kemudian ini berada pada posisi centering tetapi di bagian atas atau merapat ke atas, kemudian ini adalah posisi pada sudut kanan atas, dan ini adalah posisi center tetapi merapat ke kiri. Ini posisi center antara atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian ini adalah posisi center tetapi merapat ke kanan, dan ini posisinya berada pada sudut kiri bawah. Ini berada pada posisi tengah tetapi merapat ke bawah, dan yang ini posisinya berada pada sudut kanan bawah. Nah, kita akan memilih yang berada pada posisi yang di tengah. Jadi kita klik tombolnya, maka data untuk nomor sudah akan pindah pada posisi tengah seperti ini. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan pada sel nama barang. Kita merge cell terlebih dahulu, kemudian kita pilih posisinya yang di tengah. Selanjutnya untuk sel kualifikasi. Untuk sel kualifikasi maka kita akan menyatukannya atau melakukan merge cell-nya dengan sel yang ada di sampingnya, yaitu kita blok ke samping, kemudian lakukan merge cell, dan kemudian tetapkan posisinya pada tengah sel seperti ini. Kemudian untuk merek dan tipe, kita tidak perlu melakukan merge cell karena masing-masing sel ini berisi data. Kita hanya perlu melakukan format pada posisinya. Kita pilih yang posisinya center seperti ini atau line center. Kemudian untuk harga kita lakukan format sama seperti nomor dan nama barang. Kita blok sel pertama dan sel kedua, kemudian kita lakukan merge cell, kemudian kita pilih posisinya yang berada di tengah seperti ini. Selanjutnya untuk sel total kita harus blok ke samping, kemudian kita lakukan merge cell dan pilih posisinya center seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal memformat lebar dari kolom dan lebar dari baris untuk judul tabelnya. Yang pertama untuk lebar kolom nomor. Untuk mengubah ukuran kolom ini kita bisa lakukan dengan untuk mengubah ukuran lebar dari kolom nomor tersebut, maka kita harus klik terlebih dahulu pada kolom tersebut. Maka akan muncul pada mistar di bagian atas dan di bagian kiri batas-batas dari garis kolom dan garis baris tersebut. Nah, untuk mengubah ukurannya teman-teman bisa dengan mengarahkan pointer atau mouse teman-teman atau cursor teman-teman ke garis pembatas setiap kolom sampai membentuk tanda seperti ini. Jadi ada tanda panah ke kiri dan ke kanan. Ini teman-teman klik tahan, kemudian teman-teman geser ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan untuk melebarkan, untuk mengecilkannya ke sebelah kiri. Nah, atau teman-teman bisa juga melakukan dengan mengklik batas tab batas kolom yang ada pada mistar. Jadi teman-teman bisa klik di bagian sini, kemudian teman-teman geser ke sebelah kiri untuk mengubah ukurannya menjadi lebih kecil. Selanjutnya untuk kolom nama barang. Untuk kolom nama barang teman-teman klik pada kolom nama barang tersebut, kemudian teman-teman format, teman-teman ubah ukuran kolom untuk nama barangnya. Kemudian untuk merek juga sama, teman-teman silakan format. Untuk tipe silakan juga diformat, dan untuk harga silakan teman-teman sesuaikan. Nah, selanjutnya kita tinggal mengubah ukuran baris pada data kualifikasi, merek, dan tipe. Seperti halnya contoh yang ada di sini. Untuk baris kualifikasi, merek, tipe, dan total itu agak lebar. Nah, maka untuk membuatnya sama seperti mengubah ukuran kolom tadi, teman-teman arahkan mouse atau pointer teman-teman ke
ke garis pembatas untuk baris, kemudian teman-teman klik dan tahan geser ke bawah, atau bisa dengan menggeser batas-batas yang ada pada mistar di sebelah kiri tampilan layar teman-teman. Nah seperti ini misalnya. Kemudian untuk total kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal memformat data-data yang terdapat pada tabel tersebut. Nah untuk memformatnya teman-teman jangan memformat ini dengan format left atau right saja, tetapi teman-teman harus melakukannya dengan mengklik tombol layout atau menu layout, kemudian teman-teman pilih posisi centering, align center, agar posisinya tepat berada di tengah. Nah kemudian tinggal mengubah data pada nama barang dan harga. Ini untuk posisinya kita tempatkan merapat ke kiri. Kemudian untuk harga kita tempatkan dia merapat ke kanan, posisi tengah dan merapat ke kanan. Nah tabelnya sudah jadi, tinggal kita menempatkan posisi dari tabel tersebut. Apakah tabel tersebut akan dibiarkan berada di sebelah kiri dari lembar kerja, atau kita akan memindahkannya ke sebelah kanan dari lembar kerja, atau kita akan memindahkannya tepat berada di tengah dari lembar kerja. Nah untuk memindahkan tabel tersebut, maka teman-teman dapat melakukannya dengan memblok seluruh area kerja dari tabel tersebut, atau bisa dengan mengklik tombol yang ada di sana sudut kiri atas dari tabel tersebut. Kemudian teman-teman pilih menu home dan pilih center untuk menempatkannya di tengah, atau right untuk menempatkannya di sebelah kanan, dan left untuk menempatkannya di sebelah kiri. Nah untuk contoh yang tadi posisi dari tabelnya berada tepat di tengah, maka untuk melakukannya teman-teman hanya perlu menekan tombol center yang ada di sini, atau dengan perintah keyboard teman-teman dapat melakukannya dengan menekan tombol kontrol dan ketik huruf E satu kali. Maka posisi dari tabel tersebut akan berada di tengah dari lembar kerja. Demikianlah cara membuat tabel seperti yang ada pada contoh. Selanjutnya bagaimana jika tabel yang akan kita buat ternyata membutuhkan beberapa halaman yang berbeda, seperti ini misalnya. Kita buat tabel untuk referensi atau data perpustakaan misalnya. Kita butuh sekian banyak jumlah baris, dan tabel tersebut berada pada beberapa halaman yang berbeda. Misalnya nama tabelnya ada daftar referensi. Nah tabelnya terdiri dari 5 kolom dan ada misalnya 80 baris. Nah ini adalah tabel dengan jumlah baris yang lumayan banyak. Kemudian di judul dari tabel tersebut, nomor, nama buku, judul buku, kemudian pengarang, kemudian penerbit, dan tahun. Nah kita format terlebih dahulu untuk bagian judul dari tabelnya. Kita pilih yang center seperti ini. Kemudian kita lihat pada halaman berikutnya. Nah pada halaman berikutnya kita tidak mungkin memberikan judul seperti ini. Jadi misalnya kita hanya melakukan perintah copy dan kita tempatkan di sini. Nah, pada saat teman-teman menekan atau memindahkan, atau pada saat teman-teman menekan enter di atas, terkadang misalnya teman-teman sementara membuat karya ilmiah dan ternyata tabelnya baru bisa diketik di bagian sini misalnya. Jadi agak turun ke bawah dari bagian atas sebuah lembar kerja, maka secara otomatis
halaman judulnya pun akan berubah seperti ini. Nah, makanya untuk membuat tabel yang jumlah barisnya membutuhkan beberapa halaman, maka teman-teman harus melakukan pemotongan pada tabel tersebut. Nah, bagaimana cara memotong tabel? Untuk memotong tabel, setelah teman-teman pastikan format dari tabel tersebut sudah sesuai, seperti ini misalnya, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun, kemudian ditempatkan di tengah, maka teman-teman harus memotong tabel tersebut pada bagian bawah dari halaman kerja. Nah, katakanlah misalnya kita ingin memotong tabelnya di bagian akhir dari baris tabel tersebut. Di sini misalnya ini akan kita potong, maka caranya adalah teman-teman harus mengklik atau mengaktifkan kursor teman-teman pada baris terakhir dari tabel tersebut. Ini kalau seperti ini tampilannya, teman-teman tidak bisa mengklik di bawah dari tabel tersebut, di bawah dari baris ini. Teman-teman hanya bisa mengklik di baris terakhir dari tabel halaman pertama. Nah, untuk memotongnya teman-teman tempatkan di sel terakhir seperti ini. Kemudian teman-teman tahan tombol kontrol dan teman-teman ketik tombol enter satu kali. Tekan enter satu kali. Nah, maka tabelnya sudah terpotong menjadi dua tabel di dua halaman yang berbeda. Buktinya adalah ketika teman-teman mengklik di bawah dari baris terakhir tabel di halaman pertama, kursornya sudah akan muncul di bagian bawah dari tabel halaman pertama tersebut. Berbeda dengan yang tadi, ketika teman-teman ingin mengklik di bawah dari baris terakhir tabel tersebut, teman-teman tidak bisa. Nanti setelah dipotong tabelnya, barulah teman-teman dapat mengklik di bagian bawah dari tabel tersebut. Nah, ketika sudah ada kursor seperti ini, maka teman-teman tinggal menekan tombol enter satu kali dan kursornya akan pindah di bagian atas dari tabel di halaman kedua. Nah, setelah tabelnya terpotong dan kursornya sudah bisa disisipkan atau bisa diklik di bagian atas dari tabel kedua, maka teman-teman hanya perlu mengcopy data pada judul tabel di halaman pertama. Caranya adalah teman-teman blok seperti ini, atau bisa dengan cara teman-teman arahkan mouse teman-teman ke sebelah sini. Jadi berbeda tampilannya. Kalau kita mengarahkan mouse kita atau pointer kita ke bagian tabel, dia akan berubah menjadi garis begini. Dan jika kita mengarahkan mouse atau pointer kita ke sebelah kiri, maka pointernya akan berubah menjadi tanda panah seperti ini. Nah, ketika dia sudah berubah menjadi tanda panah seperti ini, teman-teman silakan klik satu kali, kemudian berikan perintah copy atau Ctrl C, kemudian teman-teman pindahkan ke halaman berikutnya di bagian atas, kemudian teman-teman paste atau paste, atau silakan teman-teman tahan tombol kontrol dan ketik huruf V satu kali. Maka secara otomatis judul dari tabel di halaman pertama akan sama persis dengan judul pada tabel di halaman kedua. Tinggal kita format posisinya pada posisi centering di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, seperti itulah cara untuk memotong tabel jika jumlah baris yang dibutuhkan pada tabel tersebut banyak dan membutuhkan lebih dari satu halaman. Maka cara untuk memotong tabelnya adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Baik, demikianlah video kali ini dan sampai berjumpa pada video-video kami berikutnya. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.